teman-teman, apa kabar? Ya, Om Sensen berharap seperti biasa kabar teman-teman baik-baik saja. Ya, teman-teman, kali ini kita masih membahas membuat simple CMS, teman-teman. Nah, seperti yang Om Sensen katakan pada pembahasan sebelumnya bahwa kita untuk layout dari tampilan aplikasinya atau tampilan websitenya ini tidak perlu kita buat dari awal. Kalau kita buat dari awal, kita cukup lama karena fokus kita adalah dari pemrogramannya, teman-teman, dari codingnya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk itu kita perlu download. Di sini Om Sen sudah sediakan. Coba teman-teman download layout source-nya itu di alamat ini, teman-teman. Ya. Nah, cara downloadnya seperti ini, teman-teman. Ya, teman-teman coba download dari alamat yang tadi Om Sensen sudah tampilkan. Ya, di sini Om Sensen menuju alamat itu, dia akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman udah tahu ya cara untuk download dari Google Drive ya. Ya, teman-teman bisa klik yang ini ya, teman-teman ya. Nah, tolong simpan. Nah, ini tolong simpan di folder yang teman-teman bisa akses. Misalnya ambil contoh aja, Om Sensen sini taruh di suatu folder. Nah, di sini Om Sensen simpan. Kalau sudah, teman-teman jangan lupa, teman-teman filenya dalam bentuk zip, teman-teman ekstrak. Klik kanan, ekstrak. Ekstrak here aja ya, teman-teman ya, kalau pakai WinRAR. Nah, di sini ada folder namanya simple.js_cms. Nah, ini teman-teman boleh masuk ke dalamnya, teman-teman bisa jalankan filenya. Misal contoh saya buka, jalankan pakai Chrome ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Coba teman-teman kalau sudah coba ekstrak benar nggak jalan. Nah, di sini foldernya hanya ada folder asset, CSS, dan JS. JS ini isinya file JavaScript dari si Bootstrap karena di sini tampilannya menggunakan Bootstrap. Jadi kalau teman-teman ini kita main responsif, teman-teman bisa pakai ini, teman-teman. Klik yang ini, More Tools, terus pilih Developer Tools. Ini cuma buat nyoba dia responsif atau enggak. Nah, ini kalau teman-teman gini arahin ke sini ada tanda panah kiri dan kanan ini kalau digeser nih dia bisa gini. Nah, ini responsif nih teman-teman. Karena di sini kita CSS-nya menggunakan CSS punyanya Bootstrap ya teman-teman ya. Nah, untuk itu kita akan isi tampilan layout ini dengan code JavaScript-nya kita. Nah, pertama-tama kita mau coba bisa memasukkan data dan menampilkannya di sini teman-teman. Nah, cuma memasukkan datanya kita nggak hanya ke array tapi ke local storage juga. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lakukan, teman-teman. Teman-teman, siapkan code editor teman-teman, arahkan ke folder yang tadi kita buat untuk menyimpan hasil downloadan kita. Oke, teman-teman, siap? Oke, kita langsung saja, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini diasumsikan code editor teman-teman sudah terbuka. Coba code editor teman-teman arahkan ke folder hasil ekstrak file yang kita download tadi. Coba klik file, open folder, ini Visual Studio Code ya teman-teman ya. Nah, ini tadi nama file yang kita ekstrak tadi, dia menghasilkan folder namanya simple_js_cms. Benar ya teman-teman ya. Nah, coba tolong masuk ke dalamnya, terus kemudian kita klik select folder. Nah, dia akan mengarah ke folder yang hasil ekstrak file yang kita download tadi. Nah, di sini kita agak sedikit berbeda, teman-teman. Di sini kita akan buat file code JavaScript kita terpisah dari file HTML kita. Caranya gimana? Begini, teman-teman. Coba lihat di sini di folder teman-teman, di dalamnya ada folder namanya JS. Ya, coba teman-teman klik folder JS-nya. Kalau di Visual Studio Code terbuka, dia ada beberapa file JS nih, banyak kan file JavaScript-nya si Bootstrap ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman klik folder JS-nya, lalu klik ini teman-teman, buat file baru, namanya teman-teman main.js. Nah, main.js ini dia belum terhubung sama si file HTML, makanya kita hubungkan. Coba teman-teman ke index.html, coba buka file index.html yang di luar folder JS. Nah, kalau sudah terbuka, coba teman-teman di paling bawah, sebelum penutupnya elemen body ya teman-teman ya, teman-teman buat elemen script.
seperti ini. Cuman kali ini script kita kasih ini teman, SLC sama dengan double kutip. Kalau Just Joko dia muncul seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak muncul seperti itu, teman-teman ketik aja JS. JS ini foldernya namanya JS ya teman-teman. Slash nama filenya main.js seperti ini. Jangan lupa teman-teman nih file index.html, teman-teman klik file, klik save. Oke. Nah, jika sudah, kita akan di file, coba teman-teman sekarang beralih ke file main.js ya. File main.js ini kita akan isi dengan code JavaScript kita. Nah, yang pertama-tama kita buat deklarasi suatu variabel untuk menyimpan objek elemen HTML kita, teman-teman. Teman-teman kita coba dulu dari tampilan ini, teman-teman. Nah, ini kan namanya input tab-nya kan text ID-nya adalah name. Jadi kita buat di sini let name O-nya besar, OBJ. Ini sebenarnya nama bebas ya teman-teman ya. Teman-teman ketik dokumen titik query selector, S-nya besar. Masih ingat ya teman-teman, kalau buka, kalau tutup, ini titik koma, jangan lupa. Dalamnya double kutip karena pakai ID, dia pakai hashtag. Terus kemudian ini ketik name. Nah, kemudian coba lihat lagi yang di apa lagi? Ada font. Font juga ID-nya juga dia font. Coba ketik ini, font O-nya besar, OBJ. Sama dengan dokumen titik query S-nya besar, selector. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, dalamnya double kutip 2 kali. Jangan lupa pakai hashtag font. Kemudian di bawahnya buat email, let email O-nya besar, OBJ. Sama dengan dokumen titik query S-nya besar, selector, kurung buka, kurung tutup, ini belakangnya titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali, kasih hashtag email. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ini buttonnya namanya save button, teman-teman. Ya, teman-teman kalau bingung, teman-teman bisa pakai ini, teman-teman. Klik yang ini, klik more tools, terus pilih developer tools. Developer tools muncul seperti ini. Klik yang ini, teman-teman. Klik ini, bisa klik yang ini, tombol submit. Nah, ini dia nanti di sini muncul code HTML, tapi dia meng-highlight yang kita klik tadi. Nah, ini dia. Button, ID-nya save button. Nah, berarti kita buat suatu variabel let, namanya ini aja teman-teman, singkat aja ya, save O-nya besar, OBJ, sama dengan dokumen titik query S-nya besar, selector. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di sini double kutip 2 kali, hashtag save button. Nah, teman-teman, ini ada yang ketinggalan, teman-teman. Kalau kita lihat, tadi seperti saya katakan sebelumnya, di materi sebelumnya, di sini ada input tab hidden. Di dekatnya si input tab ID yang ID-nya name ini ya, teman-teman. Di sini ada input tab hidden namanya data index. Nah, kita juga perlu buat, teman-teman, di sini juga buat lagi, let, ini namanya index OBJ aja ya, O-nya besar. Sama dengan dokumen titik query selector S-nya besar, selector. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di bawahnya double kutip 2 kali, buat hashtag, namanya ini teman-teman, data index. Dan yang terakhir, teman-teman, kita buat yang ini, teman-teman. Nah, ini tabelnya namanya apa? Boleh klik ini lagi. Atau kalau sulit, teman-teman bisa klik yang salah satu elemennya ya, teman-teman klik. Nah, dia akan ngarahin ke elemennya. Coba lihat elemen induknya, pasti table kan? Nah, namanya ID-nya member list. Nah, teman-teman coba lihat. Ini singkat aja, namanya list aja kayak list OBJ, sama dengan dokumen titik query S-nya besar, selector, kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali,
Coba ketik hashtag member list. Nah, karena nanti kita bakal ngisi datanya sama elemen tbody di dalam member list, jadi ini di belakangnya member list spasi ketik tbody. Seperti ini teman-teman. Nah, ini yang terakhir ketik seperti ini. Waduh, ngetik panjang banget ya teman-teman, capek juga ya. Oke. Ya, teman-teman yang penting teman-teman tetap semangat ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba menambahkan data melalui elemen-elemen yang sudah kita ketik ini teman-teman. Ya, sekarang gini teman-teman. Itu button save OBJ-nya itu kita perlu kasih event listener, klik teman-teman. Jadi di sini coba buat ketik variabel si save OBJ itu titik add E-nya besar ya, event, L-nya besar, listener. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali ini ketik klik. Seperti ini. Terus koma, teman-teman coba ketik ini teman-teman. Save klik. C-nya besar. Ini nama bebas ya, ini nama functionnya ini teman-teman. Nah, di sini kita buat function namanya save klik. Function save C-nya besar klik. Kurung buka, kurung tutup, spasi kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Ini boleh kasih ini teman-teman di dalam kurung buka kurung tutupnya variabel parameter E seperti ini. Terus di dalamnya buat variabel seperti ini. Let FVT sama dengan I atau pakai tanda atau gini garis-garis. Terus ini teman-teman window titik event. Nah, di function save click ini kita akan menyimpan data hasil input user ya. Nah, cuma kita akan buat fungsinya terpisah untuk nge-save-nya. Jadi, di atas function save click, teman-teman, coba buat function seperti ini. Function save S-nya besar storage. Kurung buka, kurung tutup, spasi kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, di sini function save storage, teman-teman kita isi aja sama name, pon, email. Seperti ini. Nah, isi functionnya ini seperti ini teman-teman. Jadi di sini coba ketik variabel, buat variabel baru namanya ya sebut aja raw sama dengan. Nah, di sini kita buat objek teman-teman. Kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Di sini ketik seperti ini teman-teman. Ini double kutip 2 kali, coba ketik name. Ini spasi titik 2 spasi name. Ini bedanya teman-teman tahu ya. Name yang ini adalah key-nya, yang name ini value-nya ya teman-teman. Value dari masukan dari parameter function save storage ini. Nah, ini terus kemudian koma, double kutip 2 kali lagi, ketik pon. Nah, maaf bukan koma teman-teman, spasi titik 2 spasi pon. Koma, double kutip 2 kali lagi, coba ketik email. Ini spasi titik 2 spasi email. Jangan lupa di belakang kurung tutup titik koma ya, aduh hampir lupa. Nah, ini objek ini akan kita masukin array. Nah, kita dari tadi belum bikin variable array. Teman-teman coba di bawah yang let this object ini coba buat suatu variable namanya let the data. Seperti ini. Ya, D-nya besar. Sama dengan kurung suku buka, kurung suku tutup, titik koma. Jadi ini array kosong ya teman-teman ya. Nah, ini kita masukin ke situ datanya. Jadi di sini ini udah ya teman-teman ya. Balik lagi ke function save storage, teman-teman coba buat variable the data, D-nya besar, titik push, kurung buka, kurung tutup, ini titik koma, ini masukin variable raw-nya. Seperti ini. Nah, nanti variable array ini kita masukin ke local storage, teman-teman. Jadi di sini coba ketik local storage, S-nya besar ya teman-teman ya. Kurung buka, kurung tutup,
Oh, maaf, bukan kurung awal, di depan kurung awal buka kurung tutupnya coba ketik titik set item. Sorry, maaf teman-teman salah ketik. I-nya besar ya. Seperti ini, titik koma. Nah, teman-teman di dalamnya, teman-teman ketik seperti ini. Double kutip 2 kali, coba ketik our data. Oke, terus ini koma. Nah, variabel array-nya kita masukin, cuman kita masukinnya kita mesti convert jadi JSON. Jadi kita ketik di sini JSON titik string string, ketik dulu string, tinggal tambah ify kayak begini untuk memudahkannya ya. Oke, kurung buka kurung tutup, terus baru dimasukin variabel array-nya the data. Nah, ini kalau sudah masuk teman-teman, tinggal kita nampilin di si elemen table-nya teman-teman yang ini nih. Yang ini, wah ini kalau masukin sih masuk teman-teman, masuk ke array, masuk ke local storage. Cuma pertanyaannya adalah tampilan interface-nya kagak nongol. Repot ya. Nah, untuk itu teman-teman kita perlu tampilkan. Gimana caranya? Begini, kita perlu buat function terpisah. Repot amat buat function terpisah mulu. Tapi sebelumnya, teman-teman, sebelum kita lupa, ini save storage ini tolong dipanggil dari function save click-nya dulu, teman-teman. Ya, coba teman-teman ke function save click-nya. Kita panggil function save storage itu. Coba ketik save storage. S-nya besar ya, sesuai dengan yang kita buat. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Lihat, masukannya ada 3. Pertama adalah buat masukin nama. Nama kita dapat dari si name obj ini, teman-teman. Nah, coba ketik di sini name obj, O-nya besar, titik value. Ya, karena kita dapat dari elemen value-nya ya. Koma, teman-teman coba ketik font, O-nya besar, obj, titik value. Koma, email, O-nya besar, obj, titik value. Teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman coba di atasnya function save storage ini, coba buat function namanya ini teman, function add row, R-nya besar. Sebenarnya namanya bebas ya teman-teman, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, add row ini juga sama kayak save storage, dia punya 3 parameter. Buat masukin nama, name, koma, font, koma, email. Nah, di sini sebenarnya sih kalau kita nambah-nambahin paling gampang pakai inner HTML. Tapi di sini nanti ada persoalan nanti di sini teman-teman. Pada saat kita edit sama delete. Soalnya kalau seandainya kita pakai inner HTML ini susah dikenalin teman-teman. Kalau kita pakai event add pakai function add event listener teman-teman. Nah, makanya itu kita perlu ibaratnya dengan cara menambahkan dengan create element teman-teman. Nah, cukup repot sih teman-teman, kita ketik panjang lagi, sabar ya teman-teman ya. Coba buat variabel namanya tr, O-nya besar, obj. Ketik di sini di belakang sama dengannya, ketik dokumen titik create, E-nya besar, elemen. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, belakangnya titik koma, belakangnya double kutip 2 kali, tengahnya coba ketik tr seperti ini. Terus kemudian buat lagi variabel let td name, n-nya besar, obj, o-nya besar sama dengan dokumen titik create, e-nya besar, elemen. Kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, titik koma, dalamnya double kutip 2 kali, td. Nah, teman-teman biar cepat kita copy paste aja ya. Yang variabel yang ini let td name obj coba di blok sampai titik komanya, di copy, coba paste di bawahnya. Cuman kata name-nya yang ini coba ganti dengan font seperti ini. P-nya besar seperti ini. Terus kemudian paste lagi di bawahnya. Nah, kata name yang ini ganti dengan email. Seperti ini, teman-teman. Terus kemudian yang paling terakhir paste lagi. Ini kasih nama aja td edit ya teman-teman. Name-nya ganti kata edit obj seperti ini.
Maksudnya untuk yang mana ya ini ya? Kalau name, phone, email jelas ya, yang ini ya, ini name, phone, email. Yang terakhir tuh yang TD, edit OBJ itu untuk yang ini teman-teman. Ini satu TD teman-teman. Oke? Nah, jika sudah teman-teman, kemudian kita ini teman-teman, masing-masing dari TD-nya ini kita tambah si isi ini teman-teman dari parameter name, phone, email. Jadi di sininya teman-teman coba ketik TD, N-nya besar name, O-nya besar OBJ, titik text content teman-teman. Text content sama dengan, nah itu dia name. Kita masukin. Terus kemudian kita masukin lagi TD, phone, O-nya besar, OBJ, titik, text, content, sama dengan phone. Titik koma jangan lupa ya teman-teman ya. Terus kemudian TD, email, O-nya besar, OBJ, titik, text, content, sama dengan email. Nah, terus yang terakhir, TD edit. Ya, ini nanti kita lengkapin, tapi ketik dulu ya, kita lengkapin nanti di materi selanjutnya teman-teman ya. TD edit OBJ, titik text content, sama dengan, ini double kutip kosong aja seperti ini ya teman-teman, di koma. Untuk sementara ya teman-teman, nanti sih kita nanti di modul selanjutnya kita tambahkan 2 tag ahref, ditambah 2 icon ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Terus kemudian teman-teman, di sininya TROBJ-nya coba titik append, kurung buka, kurung tutup, titik koma, kita masukin TD, name, N-nya besar, OBJ, O-nya besar. Ini. Nah, untuk yang phone, email, sama edit OBJ, ini kita copy paste aja ya teman-teman ya. Jadi yang TROBJ.append TD name OBJ ini tolong diblok sampai titik komanya, di copy, paste di bawahnya. Nah, cuman name-nya ini ganti jadi phone. Seperti ini, P-nya besar ya. Terus kemudian di bawahnya coba paste lagi. Nah, kata yang name ini ganti jadi email. Nah, terus kemudian paste lagi. Ini email E-nya besar ya teman-teman. Nah, ini juga ganti juga name, ganti jadi edit, E-nya besar. Nah, ini si TROBJ ini biar nampil harus ditambahkan ke si elemen table member list. Nah, member list kita di code kita sudah tambahkan di variable list OBJ. Jadi kita udah masukin informasinya di variable list OBJ. Jadi di sini teman-teman di bawahnya coba ketik list OBJ, O-nya besar, titik, append, kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya TROBJ. Nah, function arrow yang panjang ini, kita akan panggil dari function save storage, teman-teman. Coba teman-teman ke function save storage. Di function save storage, teman-teman, coba ke function save storage dulu. Di function save storage, di bawah local storage set item itu, kita panggil fungsinya itu teman-teman. Nama fungsinya apa? Add row. Coba teman-teman di function save storage di bawah local storage itu coba teman-teman ketik add row, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini Pak dapat masukannya kan dari si parameter name ini teman-teman. Name, phone, email, ya kebetulan sama nama parameternya, nggak apa-apa kita ketik lagi name, phone, email, teman-teman. Nah, ini kita cek dulu ya. Misal contoh teman-teman ini saya ada salah ketik di baris 44 nih di dalam function save click ada manggil function save storage kan di sini email OBJ saya ketiknya email OBJ. Ini kurang L ya teman-teman ya. Ini tolong yang kesalahan seperti ini boleh dicek-cek dulu teman-teman. Soalnya kita ngetik panjang bisa aja ada kesalahan, namanya juga kita manusia ya teman-teman. Ini kita cek-cek dulu teman-teman. Ya, kalau yang salah. Kalau sudah, jangan lupa klik file, klik save.
Nah, teman-teman kita jalankan ya code kita ini ya teman-teman ya. Jalankannya dari file index.html tentunya. Index.html ini seperti bisa diklik, terus klik kanan, open in other browser, biasa di Google Chrome. Nah, teman-teman coba teman-teman jalankan code teman-teman. Misalnya contoh, namanya misalnya Katon Bagaskara, misalnya contoh. Fontnya 08 bla 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 bla, emailnya katon at kla aja deh, kla.com. Nah, klik submit. Nah, dia nambah tuh teman-teman. Nah, cuman ini kenapa ada begini ya di atas ya? Ya, ini karena kita belum hapus di elemen HTML kita. Ini mesti kita hapus dulu kayak begini ya. Coba teman-teman sekarang coba ke Visual Studio Code, teman-teman coba buka file index.html kita. Buka file index.html kita, coba lihat ke bagian table yang member list ini teman-teman. Tabel yang ID member list. Di saya baris 52. Nah, coba lihat di sini di bawahnya ada tr di dalam T-body. Coba ke elemen T-body-nya. Di sini ada tr. Ini tr teman-teman tolong blok sampai /tr-nya. Ya, yang di dalam T-body aja ya teman-teman. Yang di dalam elemen T-body itu elemen tr. Tolong diblok dari tr pembuka sama tr penutupnya. Diblok kalau sudah di delete. Oke, di save ya kalau sudah di save. Oke, teman-teman kita refresh. Nah, kok tadi data yang kita masih kok menghilang begitu saja, teman-teman? Seharusnya langkah kita sudah benar. Jadi memasukkan hasil masukan user ke variable array, terus variable array masukin ke local storage. Udah local storage, terus kita masukin ke elemen ini, teman-teman, member list ini, elemen table kita yang ID-nya member list. Itu maksud saya ya. Nah, teman-teman, cuma kalau di refresh lagi, itu dia tidak menyimpan ke array, nyimpan ke local storage. Nah, dari local storage-nya tidak ada yang code yang mengambil data dari local storage. Seharusnya, teman-teman, di awal kita ngecek di local storage-nya itu ada data atau enggak. Kalau ada, kita ambil, terus masukin ke array, dari array ditampilin di sini, teman-teman. Di table ini, table yang ID-nya member list ini. Jadi, sekarang kita perlu buat suatu code yang mengambil data dari local storage yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, teman-teman balik ke code kita, teman-teman. Coba balik ke file main.js kita, teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba di bawah function set click, coba buat function show data. D-nya besar, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kalau buka, kurung awal tutup. Nah, teman-teman di dalam function show data ini kita buat sintak ini teman, condition. If kurung buka, kurung tutup, kurung kalau buka, kurung kalau tutup di sini ya. Di dalam kurung buka, kurung tutupnya coba ketik code seperti ini, local s-nya besar, storage seperti ini, titik get I-nya besar, get item. Kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya double kutip dua kali, coba ketik our data. Ya, karena kita nyimpen di setnya our data ya, teman-teman ya. Hati-hati besar kecil sama ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada, teman-teman, di sini ini variable ini teman, array kita the data kita isi sama dari si local storage kita. Jadi sini ketik the data sama dengan, nah teman-teman itu kan bentuknya JSON, kita rubah jadi array teman-teman. Jadi ketik JSON titik pass, kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya teman-teman ketik local s-nya besar, storage titik get i-nya besar, item, kurung buka, kurung tutup, dalamnya double kutip dua kali our data. Nah, kalau sudah masuk ke variable array, tinggal variable array kita looping panggil function si ini teman-teman, add row. Nah, teman-teman coba di sini, teman-teman coba ketik, masih ingat ya, for each the data titik for each e-nya besar.
kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya coba ketik function, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, function ini coba kasih parameter item, index seperti ini. Nah, di tengah-tengah kurung kalau buka dan kurung kalau tutup ini di enter seperti ini, teman-teman. Coba teman-teman panggil si ini, teman-teman. Panggil si function si ini, add row. Jadi teman-teman sini akan panggil function add-nya besar row, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Di sini hanya ketik ini teman-teman, item, titik name, koma, item, titik font, koma, item, titik email. Kenapa bisa begini? Karena kita masukinnya array-nya kayak begini kan teman-teman. Ada name, font, email. Paham ya teman-teman ya? Ya, teman-teman coba cek dulu apakah ada kesalahan. Oh ya, teman-teman ini out data kan kecil semua ya tulisannya. Di sini saya ada kesalahan ketik. Ini harusnya yang teman-teman yang JSON parse, titik parse ini nih get itemnya out datanya D-nya harusnya kecil teman-teman. Ya. Nah, coba teman-teman ini sebenarnya fungsinya sudah ada, cuman belum bisa jalan. Nah, untuk itu kita coba di paling bawah, di luar function show data, kita panggil fungsinya show, D-nya besar, data, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Coba teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman coba kembali ke browsernya, kalau browser masih kebuka, coba teman-teman refresh. Ya, setelah di-refresh, datanya yang tadi kita masukkan sudah ada kembali. Nah, ada beberapa code yang kita berubah. Coba kembali ke Visual Studio Code, teman-teman. Coba ke bagian yang save storage ini, teman-teman. Ini sebenarnya tidak perlu pakai add row lagi, teman-teman. Kenapa? Ya, sebenarnya tinggal panggil show data, karena show data ini udah manggil add row. Jadi gini, teman-teman. Jadi kalau sudah, kan kalau save storage ini masukin data ke array, array-nya masukin ke local storage. Nah, dari local storage dipanggil lagi teman-teman datanya sama code kita. Nah, jadi add row ini coba ke function save storage, add row yang ini yang di dalam function save storage, pemanggilan function add row ini, coba lihat baik-baik, yang di function save storage ini dihapus, ganti sama show data. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. D-nya besar ya teman-teman ya. Coba teman-teman klik file, klik save. Kalau sudah di save, coba ke browsernya, coba teman-teman refresh, coba masukin data satu lagi. Misalnya contoh kita masukin Lilo. Terus kemudian teman-teman di sini nomornya ya berapalah asal. Terus emailnya kita masukin ini lilo@gmail.com. Maaf bukan Gmail, KLA.com. Nah, coba teman-teman masukin. Lah, kok ini data kita masuk, tapi kenapa data yang sebelumnya jadi ada double? Nah, begini penjelasannya teman-teman. Nah, saat pertama kali halaman web kita, teman-teman file index.html itu di load di browser, dia menjalankan code untuk mengambil data dari local storage, teman-teman, dan menyimpannya dalam variable array, teman-teman, yang the data itu, teman-teman. Nah, dari variable array ditampilkan di elemen table yang ID-nya si member list di dalam elemen table-nya. Nah, ini pertama seperti ini, teman-teman. Nah, saat penambahan data, teman-teman, di sini sudah ada, awalnya kan datanya Katon, Bagaskara, terus kita nambahin data Lilo. Nah, data kartun Bagaskara dan Lilo ini dimasukin ke local storage, teman-teman. Nah, saat mau menampilkan di tabel yang ID member list sudah ada kartun Bagaskara, teman-teman. Ini udah ada, ditampilin lagi, teman-teman, kartun Bagaskara. Jadi double kartun Bagaskara. Asli ya mah nggak double, teman-teman. Jadi yang double itu persoalannya bukan di data kita, tapi di tampilan si webnya, tampilan si isi dari elemen tabel member list. Jadi triknya adalah pada saat telah menambahkan data ke array, terus array dimasukin local storage, mau ditampilin di sini, ini dikosongin dulu, baru diisi lagi, teman-teman. Caranya gimana? Begini, teman-teman.
Coba kembali ke code kita, teman-teman. Nah, di code kita, teman-teman, coba begini, teman-teman. Coba teman-teman di function show data, coba teman-teman di atas yang ini, di atas yang the data sama dengan JSON parser. Jadi kalau seandainya si local storage yang nggak kosong kan dia ngambil data di local storage. Nah sebelumnya kita kosongin dulu si elemen table yang ID-nya member list itu. Jadi kita coba di sini ya, di atas the data yang JSON parser ini, kita ketik list O-nya besar, OBJ, titik, inner, HTML-nya besar semua, sama dengan double kutip 2 kali, titik koma. Oh ini saya spasi ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma ya, ini ya. Oke, jika sudah, teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman coba kembali ke browser teman-teman, coba teman-teman refresh. Ya, saya punya sudah di refresh sebelumnya. Nah, ini data kartun Bagaskara yang tadi double tadi sudah menjadi satu ya teman. Jadi berarti benar tampilannya dari si elemen table yang ID-nya member list itu. Nah, kita coba teman-teman kita masukin data lagi. Misal contoh di sini saya masukkan namanya Siska. Terus kemudian phone number-nya ya asal aja, yang penting angka semua. Terus sini ketik Siska at KLA Project, KLA.com, sorry, mohon maaf. Nah, seperti ini. Nah, klik submit. Nah, datanya sudah nambah dan tidak double. Nah, cuman ada persoalan lagi, teman-teman. Saat kita menambahkan data, harusnya kalau sudah nambahin data, ini harusnya datanya ini hilang, teman-teman. Terus kemudian kita juga butuh form validation. Kenapa? Kalau form validation, teman-teman, kalau sekali kita formnya kosong, kita isi, itu muncul data kosong di sini ya. Terus juga kalau seandainya sudah memasukkan data, harusnya ini hilang. Kalau seandainya klik submit, tadi datanya double lagi. Nah, itu akan kita bahas di materi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya.